Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Prabowo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Dan baik sedulur, ini masih dari kawasan Ponorogo Tenggara ya, dari wilayah Kecamatan Sawo. Saya ajak sedulur semuanya menuju ke waduk terbesar di Kabupaten Ponorogo. Ini adalah Waduk Bendo. Tentu saja untuk sedulur semuanya warga Ponorogo sudah sangat familiar ya. Meskipun belum dibuka, waduk ini sudah sangat terkenal dan tiap hari banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat. Apalagi kalau hari Minggu ya. Oke sedulur, secara administratif Waduk Bendo ini berada di wilayah Desa Ngindeng ya. Wilayah Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo. Kenapa disebut Bendo? Karena dusun yang tenggelam atau posisi pas di mana waduk itu berada namanya Dusun Bendo. Nah, salah satu Dusun Bendo yang tidak terdampak secara langsung akibat pembangunan waduk adalah yang beberapa hari kemarin sudah kita liput ya, Dusun Bendo RT berapa itu ya. Itu Dusun Bendo juga, cuma tidak terdampak. Nah, yang Dusun Bendo terdampak warganya atau penduduknya direlokasi atau dipindahkan ke tempat yang ada di posisinya di selatan Waduk Bendo. Dan tempat itu adalah yang akan kita lewati di depan ini. Pemukiman di depan ini adalah pemukiman warga relokasi RT 1 dan RT 2 kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini ya, kita akan melewati pemukiman yang ada di sini. Ini semuanya warga yang dipindahkan dari Waduk Bendo. Rumah-rumahnya bagus ya, seragam. Jadi malah kita terlihat seperti melewati perumahan di Malang atau mana gitu ya, karena tempatnya ini berbukit-bukit tapi ada rumah-rumah yang bentuknya mirip sekali atau sama lah semacam itu. Jadi sekali lagi kesannya kita seperti melewati kompleks perumahan elit semacam itu. Nah, Waduk Bendo ada di balik bukit itu. Waduk Bendo itu ini lur ya, apa ya, ujungnya sampai ke kawasan Soko karena ini memang menampung air yang melewati Sungai Keyang ya. Sungai besar yang dibendung ini atau dibikin waduk ini adalah Sungai Keyang. Ini memang membelah Ponorogo ya, dan berhulu di lereng Gunung Wilis sekitar Kecamatan Soko, Pudak dan lain sebagainya. Waduk Bendo ini sendiri lor itu apa ya, diarahkan untuk mengairi lahan-lahan pertanian atau persawahan di kawasan Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Diperkirakan kurang lebih sekitar 7.800 hektar lahan pertanian yang dapat tercover oleh aliran irigasi dari Waduk Bendo yang ada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo ini. Termasuk juga kedepannya konon akan dijadikan pembangkit listrik atau apa itu ya, karena bisa mengcover kurang lebih 1,56 megawatt. Sementara jarang yang tahu bahwa Waduk Bendo sendiri sebenarnya itu direncanakan sejak era Pelita 1 ya. Anak-anak sekarang kadang tidak tahu Pelita itu apa. Pelita itu programnya Orde Baru dulu, namanya pembangunan 5 tahun. Nah, sebelum 5 tahun berlalu ada lagi pengajuan namanya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Jika tidak salah tahun 1967 ini sudah mulai diukur ya. Katanya penduduk sih pakai teropong itu ya di Sungai Keyang ini. Itu sudah diukur, itu pasca gestok gitu istilahnya. Karena peristiwa gestok atau gestapo itu kan berlangsung antara tahun 1965 sampai 1966. Jadi sangat dimungkinkan sejak Pak Harto memimpin negeri ini dengan Orde Barunya pada tahun 1967. Jadi sekitar itulah ini sudah dikerjakan. Nah, pembangunannya itu sendiri dimulai pada tahun 2013 ya.
pada tahun 2013. Belum dimulai sih, dicanangkan dimulainya pembangunan Waduk Bendo itu pada tahun 2013. Namun praktis bisa dilaksanakan kalau tidak salah sekitar 2016-an ya. 2016-an itu. Karena memang izin prinsip atau apa itu, tukar guling lahan. Ini kan lahan perhutani lur ya. Dengan apa ya istilahnya, Kementerian Kehutanan belum memberikan izin waktu itu, belum keluar. Nah, makanya pada tahun itu Bupati Ponorogo Pak Ipong Muklisoni nekat menghadap ke Menteri Kehutanan untuk mengurus itu, dan 3 bulan berikutnya barulah pembangunan Waduk Bendo yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya, PT Utama Karya, dan PT Nindya Karya itu bisa dilaksanakan. Pembangunan Waduk Bendo sendiri selesai tahun 2021 lur ya. Selesai pada tahun 2021 dan itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi itu pada tanggal 7 September 2021. Waduk yang memang sangat besar ini untuk ukuran Ponorogo, kapasitas tampungnya 43 juta meter kubik lur. Sementara untuk luas genangannya, jadi yang terendam air katakanlah itu 170 hektar. Itu mulai dari Bendo ini sampai ke kali-kali Sandure itu, kali ke yang di atasnya kan otomatis juga terendam lur. Jadi kanan kirinya juga sampai ke wilayah Desa Temon dan Ngadirojo, itu bentangan dari waduk. Nah, yang nampak di video ini aliran sungai di bawah waduk ya. Jadi seperti yang di video kita kemarin itu, pada saat-saat tertentu pintu airnya itu dikecilkan bisa, pintu airnya dibesarkan bisa. Makanya salah satu fungsi dari waduk ini juga menjadi pengendali banjir lur ya. Ini bisa jadi pengendali banjir untuk memperkecil debit air banjir itu 290 meter kubik itu per detik. Jadi luar biasa ya. Ini adalah kondisi Waduk Bendo apabila kita melihat dari udara. Nah, Waduk Bendo yang untuk membangun ini memerlukan dana 1,1 triliun lur. Itu juga berfungsi sebagai kawasan pariwisata ya nantinya. Meskipun saat ini belum bisa diakses untuk masuk karena memang belum diserah terimakan ya dari kontraktor yang mengerjakan. Tadi udah tak bilang ya, ada 3 kontraktor yakni PT Wijaya Karya atau WIKA dikenal seperti itu, Utama Karya dan Nindya Karya ini belum diserah terimakan sehingga belum bisa diakses untuk masyarakat umum. Kedepannya ini tentu juga menjadi salah satu kawasan wisata andalan di Ponorogo yang untuk pengelolaannya meskipun kita tidak tahu apakah dikelola langsung oleh pemerintah Ponorogo ataupun nanti di bawah kementerian, tapi yang pasti ini akan jadi magnet wisata bagi kawasan Ponorogo. Bahkan saat ini sebelum dibuka secara resmi, belum diserah terimakan pun, kunjungan ke waduk ini kan bisa dikatakan sangat tinggi ya. Bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, ini adalah tanggul apa ya? Tanggul waduknya, tanggul utama waduk. Itu disusun dari batu-batu itu loh ya. Yes, koyok pondasi rumah itu loh, mungkin dalam skala yang lebih besar dan lebih tebal. Mestinya yo gede banget iki. Bagian bawahnya, pondasi bawahnya itu sangat lebar, kokoh. Nah, kayak gini nih. Semakin ke atas semakin mengerucut. Mungkin loh. Seingat saya dulu begitu ketika kita sering live streaming dari kawasan ini loh ya. Nah, mantap kan? Semoga untuk tahun 2023 ini sudah diterimakan kembali. Sudah diserah terimakan sehingga kita bisa main-main ke Waduk Bendo. Ini kita pulang dulu ya. Kita udah selesai mengeksplor. Semoga ini bisa jadi obat rasa penasaran atau setidaknya menambah pengetahuan sedulur semuanya
para pemirsa, para subscriber tentang kondisi Waduk Mendo yang memang menjadi waduk terbesar di kawasan Ponorogo, mengairi wilayah pertanian yang luar biasa ya, 2 kabupaten. Meskipun tidak semuanya, kan tapi lumayan besar lah yang bisa tercover. Sehingga setidaknya ini akan bisa berperan untuk swasembada pangan ke depannya. Swasembada pangan itu dulu eranya Orde Baru sudah dicapai, kemudian tidak tahu kenapa kita menjadi importir beras. Semoga dengan banyaknya waduk-waduk yang dibangun di era pemerintahan sekarang menjadi sarana ke depan bangsa kita ini lebih mandiri di bidang pangan. Terima kasih sudah mengikuti video ini lor, semoga bermanfaat. Sekali lagi, matur nuwun supportnya dan jangan di skip iklannya biar saya tambah semangat untuk konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.